Hei kamu, detektif super! Dalam tantangan detektif ini ada 3 level. Setiap teka-teki akan jauh lebih sulit dipecahkan dibanding yang sebelumnya. Wah, agar bisa mencapai akhir tantangan dan mengetahui hasilnya, kamu harus berkonsentrasi penuh dan menggunakan seluruh keahlian detektifmu. Level 1. Anthony tinggal di bagian selatan kota, 20 menit dari kampus. Rumah Mark berada di sebelah utara dan sedikit lebih dekat dari kampus, hanya 10 menit. Kelas mereka dimulai pada jam yang sama dan keduanya selalu bertemu di taman saat menuju ke kelas. Siapa yang jaraknya lebih jauh dari gedung kampus saat keduanya bertemu? Kedua cowok ini bertemu di titik yang sama. Ini artinya jarak keduanya sama dari gedung kampus. Petugas Bea Cukai Bandara Soekarno-Hatta menyadari ada seorang pria yang bepergian ke luar negeri setidaknya beberapa kali seminggu. Mereka mulai curiga kalau pria itu adalah penyelundup. Tapi mereka tidak tahu benda apa yang diselundupkan. Pria itu selalu membawa koper atau tas, tapi dia tidak pernah kedapatan membawa benda terlarang atau barang mahal di dalamnya. Hanya beberapa bulan kemudian, ketika ada petugas bea cukai yang baru mulai bertugas, misteri ini berhasil dipecahkan. Apa yang diselundupkan pria ini? Pria itu menyelundupkan koper dan tas bermerek. Seorang polisi sedang mengejar penjahat yang mencuri arlojinya. Orang itu kabur ke arah gedung rumah sakit dan menghilang di dalamnya. Polisi itu tidak sempat melihat apakah pelakunya seorang pria atau wanita. Ketika si polisi memasuki pintu rumah sakit, dia melihat 2 dokter sedang memeriksa pasien. Salah satunya pasti pelaku yang dia cari, tapi yang mana? Pelakunya adalah wanita di sebelah kiri. Dia terlihat tidak memakai stetoskop di telinganya. Emily berhasil lulus dari tes yang sangat sulit dengan nilai sempurna. Walau sulit dijelaskan, profesornya yakin kalau Emily mencontek saat ujian. Setelah berdebat selama beberapa saat, akhirnya mereka sepakat. Jika Emily bisa memecahkan sebuah teka-teki dari profesornya ini, maka Emily berhak atas nilainya. Profesor itu menyerahkan secari kertas dengan tulisan house. Emily tidak memerlukan waktu lama untuk menemukan jawabannya. Apa maksudnya? Teka-teki ini sungguh menjebak karena ternyata warna hurufnya memegang peranan penting. Jawabannya adalah greenhouse atau rumah kaca. Si kecil Adam tahu abangnya Budi mendapat hadiah uang di hari ulang tahunnya. Tapi sekeras apapun Adam mencoba, dia tidak bisa menemukan uang itu. Suatu hari, ketika Budi pergi, Adam menyelinap ke kamar abangnya. Tidak ada uang di sana, tapi Adam menemukan sebuah peta. Budi telah menyembunyikan uangnya di halaman. Adam mengikuti instruksi pada peta secara mendetail, 10 langkah ke kiri, 15 ke kanan, kemudian 8 ke depan. Pasti ada di situ. Adam segera menggali. Tapi setelah 2 jam, dia tak menemukan apapun. Apakah Budi menjebak adiknya yang malang? Langkah Adam tidak selebar abangnya. Itulah sebabnya dia menggali di tempat yang salah. Level 2. Saat itu, Helen sedang bekerja di kantornya. Tiba-tiba sistem keamanan rumahnya memberitahu kalau ada seseorang di dalam rumahnya. Helen langsung menghubungi polisi. Helen yakin orang yang masuk ke rumahnya adalah orang kiriman pesaingnya. Menurutnya, orang itu mengincar kartu memorinya yang berisikan informasi tentang proyek barunya. Ketika polisi tiba, memang ada orang di rumah Helen. Polisi menggeledah pria itu, tapi tidak menemukan kartu memori. Tak mungkin kan pria itu menelan kartunya? Terus, kartunya ada di mana? Ketika polisi menggeledahnya, diam-diam pria itu menyelipkan kartu memorinya ke dalam saku salah satu polisi tersebut. Setelah digeledah, dia mengambil kartunya lagi. Di suatu resort ski terjadi insiden. Manajer mereka menghilang. Polisi mencurigai 3 orang yang menginap di resort tersebut. Sayangnya, tidak ada satu orang pun yang bisa menemukan ketiga orang ini.
Mungkin mereka sedang bermain ski. Polisi tidak punya banyak waktu dan memutuskan untuk memeriksa kamar mereka. Perhatikan barang-barang ketiga tersangka ini dan coba tebak siapa yang menjadi dalang hilangnya si manajer. Pelakunya Joe. Hanya dia yang tidak memiliki baju hangat atau perlengkapan olahraga musim dingin. Artinya, dia datang ke resor bukan untuk bersenang-senang. Jason adalah turis yang kaya raya. Dia menginap di hotel kecil tapi mahal di tepi pantai. Ketika badai mengamuk disertai tiupan angin kencang, terjadilah mati lampu. Seluruh area hotel diliputi kegelapan. Para tamu harus berada di dalam kegelapan setidaknya selama 2 jam. Akhirnya, masalah ini bisa ditangani. Namun, Jason baru sadar selama kericuhan ini ada orang yang mengambil dompetnya yang penuh dengan uang tunai, juga semua kartu kreditnya. Polisi pun tiba dan menginterogasi semua orang yang ada di hotel saat itu. Justin, si resepsionis, berkata pada polisi kalau dia ada di ruang bawah tanah. Dia mencoba untuk menyalakan generator darurat, sayangnya tidak berhasil. Nicole, tamu yang lain, berkata kalau dia tiba 1 jam sebelum mati lampu. Dia sangat kelelahan. Dia menyalakan beberapa lilin, mengeluarkan semua barangnya, mandi, dan pergi tidur. Gregory, supir hotel, berkata kalau dia berada di bandara menjemput tamu yang baru saja tiba. Polisi segera mengetahui siapa yang berbohong. Apa kamu juga bisa? Mati lampu tersebut disebabkan oleh badai yang mengamuk. Mana ada pesawat yang terbang dalam cuaca buruk seperti itu? Jadi, tak mungkin ada yang datang dengan pesawat. Gregory berbohong. Pada abad ke-22, robot hidup di antara manusia dan ini sudah jadi hal yang lumrah. Namun terkadang, robot sangat menyerupai manusia sehingga membuat para polisi bekerja lebih keras. Seperti saat ini, Budi, seorang polisi berpengalaman, harus menentukan satu dari ketiga tersangka ini yang bersalah atas pencurian identitas. Budi tahu pasti kalau pelakunya adalah robot. Lantas, mana yang bukan manusia? Cewek yang di tengah, dia punya port USB di sisi lehernya. Level 3, Maria harus ikut serta dalam kejuaraan olahraga yang sangat penting. Namun, beberapa hari sebelum kejuaraan itu, pacarnya Kevin menyadari kalau Maria menghilang. Satu-satunya yang ditinggalkan gadis itu adalah sebuah surat. Maafkan aku harus pergi. Kita tidak akan berjumpa lagi. Tolong hubungi kakakku Jenny. Nomor teleponnya 2121736362. Bingung karena menerima pesan seperti ini, Kevin mendatangi polisi. Sepertinya Maria diculik dan dipaksa untuk menulis pesan ini. Dia anak sematawayang di keluarganya dan tidak punya kakak. Polisi memulai investigasinya. Mereka menemukan 3 orang yang bisa saja jadi dalang di balik hilangnya Maria. Cheryl, pesaing Maria, berkata kalau dia berada di rumah ibunya beristirahat sebelum kejuaraan tersebut. Aaron, pelatih Cheryl, berkata kepada polisi kalau dia menghabiskan seluruh waktunya di gedung olahraga. Dan Kyle, pelatih Maria, berkata kalau dia merasa tidak enak badan dan terus beristirahat di tempat tidurnya. Siapa yang tahu di mana keberadaan Maria? Dalam catatannya, gadis itu tidak menuliskan nomor telepon, tapi kode untuk mengungkap nama pelakunya. Aaron, siapa pula yang ingin punya pelatih jahat seperti dia? Janet punya mimpi, yakni menjadi asisten seorang profesor yang merupakan ilmuwan tersohor dan sangat berbakat. Si profesor tahu kalau Janet adalah wanita yang pintar, tetapi sebelum mempekerjakannya, si profesor memutuskan untuk mengujinya. Si profesor membawa Janet ke rumahnya yang memiliki 2 ruangan yang terisolasi satu sama lain. Di ruangan yang satu ada 3 saklar, di ruangan yang lain ada 3 bolam lampu. Janet harus berada di ruangan yang bersaklar. Dia diizinkan untuk pergi ke ruangan yang lainnya hanya sekali. Dia harus tahu saklar mana yang terhubung ke setiap bohlam. Janet berhasil memecahkan teka-teki ini. Bagaimana dia melakukannya?
Dia menyalakan saklar pertama dan menunggu selama 1 menit. Kemudian dia mematikannya. Setelah itu, dia menyalakan saklar kedua dan pergi ke ruangan yang memiliki bohlam. Salah satu bohlam itu menyala, berarti itulah yang terhubung ke saklar kedua. Janet menyentuh bohlam lainnya. Bohlam yang hangat berarti terhubung ke saklar pertama dan yang dingin terhubung ke saklar ketiga. David tinggal di lantai 6 di suatu gedung apartemen. Suatu hari, pria itu sedang menikmati kopinya di balkon. Tiba-tiba, dia melihat ada wanita di lantai 8 gedung di seberang gedung apartemennya. Wanita itu membuka jendela dan melemparkan sesuatu dengan sangat kuat. Tak sampai semenit, David langsung berdiri dan berlari untuk menghubungi ambulans. Ambulans pun segera tiba dan langsung membawa wanita itu ke rumah sakit. Apa yang dilempar wanita itu keluar jendela? Benda itu adalah bumerang. Hei, aku tidak bilang semua orang ini pintar loh. Apa kamu masih ingin mencoba memecahkan teka-teki? Kali ini yang lebih sulit? Coba lihat ini. Tebak, apa artinya? Aman dalam angka. Kalau kamu berhasil melewati level pertama, kamu memiliki keahlian berpikir logis lebih baik dibanding orang lain. Menonton lebih banyak film detektif bisa membuat keahlian observasimu jadi lebih tajam. Kalau kamu berhasil memecahkan level 2, selamat! Keahlian berpikir analisismu kuat juga. Hanya saja, kamu masih harus lebih memperhatikan detail kecil. Kalau kamu membabat habis teka-teki di ketiga level ini, wow, keren! Hanya sedikit orang yang bisa sampai ke titik ini. Kamu pasti menjadi orang yang sering dimintai saran dalam situasi sulit karena kamu bisa menemukan solusi untuk masalah apapun.